Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanto. Nomor induk mahasiswa 210304031. Nama saya Muhammad Hamas Ain Elvali, NIM 2103018. Pada mata kuliah Hukum dan Etika, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudulkan Ruang Lingkup Hukum dan Etika Bisnis. Ruang lingkup hukum dan etika bisnis. Hukum bisnis. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum bisnis, jadi hukum ialah dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dimana prinsip-prinsipnya merupakan aturan yang tertulis. Jadi hukum bisnis itu dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya hukum bisnis itu yaitu memberikan perlindungan pada pengusaha, membantu perbaikan sistem, melindungi berbagai jenis usaha, dan juga memastikan berfungsinya keamanan pasar secara efektif dan tepat. Jadi ruang lingkup hukum bisnis itu sangat banyak. Ada yang pertama, kontrak bisnis, aspek hukum dan badan usaha, hubungan bisnis, hak kekayaan intelektual industri, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, asuransi, penyelesaian sengketa bisnis, kepailitan, hukum pengangkutan, hukum perbankan dan surat berharga, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Bahkan sebenarnya setelah saya membaca beberapa referensi, ruang lingkup hukum bisnis sangatlah luas, bukan sekedar hanya di 13 poin yang ada ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud-maksud atau pengertian-pengertian dari ruang lingkup bisnis. Yang pertama, ada kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tulisan substansi atau konsep yang mendasari disetujui oleh para pihak yang terkait dalam suatu bisnis. Lalu selanjutnya ada aspek hukum badan usaha, yaitu badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat, contohnya BUMN dan BUMS. Selanjutnya, hubungan bisnis. Hubungan bisnis ialah hubungan hukum yang dibentuk oleh dua orang atau lebih berguna untuk menjalankan bisnis secara bersama. Lalu ada hak kekayaan intelektual industri. Jadi hak kekayaan intelektual industri didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual suatu perusahaan sesuai dengan perundang-undangan seperti hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan monopoli telah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang itu telah ditetapkan oleh DPR RI. Untuk apa sih? Untuk supaya meminimalisir adanya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu ada perlindungan terhadap konsumen yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana ini untuk menjadi jaminan dan kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen. Lalu selanjutnya ada perpajakan. Perpajakan itu apa sih? Perpajakan adalah salah satu wujud kewajiban warga negara dan juga merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Lalu selanjutnya ada asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri terhadap pihak-pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi. Lalu penyelesaian sengketa bisnis. Jadi sebenarnya penyelesaian sengketa bisnis itu dapat dilakukan dengan cara litigasi atau dengan melakukan persidangan. Tapi juga dapat diselesaikan tanpa melakukan persidangan, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, atau mediasi. Lalu ada kepailitan. Apa sih yang dimaksud dengan kepailitan? Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya. Selanjutnya ada hukum pengangkut, yaitu hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik di laut, udara, darat, dan perairan darat. Lalu ada hukum perbankan dan surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga
kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Yang terakhir di ruang lingkup hukum bisnis ialah hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Hukum perdagangan internasional yaitu berupa transaksi ekspor dan impor adalah transaksi perdagangan internasional atau international trade yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Pak Juwanto dalam etika bisnis dan apa saja sih ruang lingkup etika bisnis itu. Manual G. Velasquez di tahun 2006 menyatakan bahwa etika bisnis merupakan sebuah studi tentang standar moral dalam bisnis dan bagaimana penerapannya. Secara umum, etika bisnis membahas tentang bagaimana standar moral pelaku bisnis dibentuk dan bagaimana sebuah pelaku bisnis menerapkannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Tujuan dari etika bisnis adalah untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Ruang lingkup etika bisnis diantaranya adalah jujur dan selalu berkata benar. Kedua, keterbukaan sebagai beyond a moral injunction. Ketiga, pengetahuan diri yang menuntut setiap orang membekali diri dengan ilmu. Keempat, fokus dalam kontribusi. 5, spiritualitas non-dogmatis. 6, mencapai lebih banyak hasil dengan sedikit upaya. 7, membangkitkan yang terbaik dari diri mereka dan orang lain. 8, keterbukaan terhadap perubahan. 9, cita rasa humor yang tinggi. 10, visi yang jauh ke depan dan fokus yang cermat. 11, disiplin diri yang ketat. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hidup dalam keakraban, kerja, spiritualitas, dan komunitas. Ruang lingkup etika bisnis. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas sebagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditujukan kepada para manajer dan pelaku bisnis yang lebih sering berbicara bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis yang seringkali disebut sebagai etika manajemen. Untuk selanjutnya, ruang lingkup etika bisnis fungsinya adalah menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup dan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Sasaran dan lingkup etika bisnis yang demikian berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. Fungsi ruang lingkup etika bisnis selanjutnya yaitu etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam lingkup yang ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka legal politis bagi praktek bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya aturan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.